Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, di akhir cerita ada satu sosok yang muncul dari sungai waktu. Dan ya, dia bukan orang sembarangan. Bahkan sudah disebut sebenarnya identitasnya siapa. Lalu kita akan sambung saja, kita cari tahu orang ini sebenarnya siapa di part 425. Melihat kemunculan sosok laki-laki di medan perang dari sungai waktu, semua orang di seluruh dunia gempar. Bagaimanapun saat ini mereka masih terhubung dengan gerakan pembunuh visi semua orang dari Zheng Yuan. Otomatis mereka bisa melihat apa yang terjadi di medan perang. Para manusia dari kelima wilayah menyaksikan pemandangan itu dan mereka berdiskusi dengan riuh. Para manusia fana dan Master Gu mungkin tidak memahami betapa gentingnya situasi saat ini. Tetapi, sebagian besar immortal tahu persis siapa sosok laki-laki yang baru keluar dari sungai waktu. Jantung mereka berdebar begitu kencang sampai tak terkendali. Orang ini tidak mungkin. Benarkah dia adalah Yang Mulia Iblis Teratai Merah? Di antara semua fan rebel, Yang Mulia Iblis Teratai Merah adalah sosok yang paling misterius. Pada masa lalu, pengadilan surgawi telah mengerahkan segala upaya untuk membimbingnya. Tetapi semua itu berakhir sia-sia. Teratai Merah tidak menjadi Yang Mulia abadi, justru sebaliknya, dia membelot dan menjadi Yang Mulia Iblis. Dia meninggalkan jalan kebenaran dan berniat untuk menghancurkan Gu Nasib. Peristiwa itu juga berkaitan dengan kemunculan ras manusia naga. Dan demi menutupi dampaknya, pengadilan surgawi rela membayar harga berapapun. Akhirnya para ahli besar dari jalur informasi menggunakan metode terdalam mereka untuk menghapus pengaruh kejadian itu dari sejarah. Selain itu, Yang Mulia Iblis Teratai Merah juga terus bereinkarnasi. Demi menjaga nama baik pengadilan surgawi dan menghormati gurunya, dia mengubah caranya bertindak dan mulai bergerak diam-diam dari balik bayangan. Karena itulah, sebagian besar immortal tidak mengetahui wajah asli dari Teratai Merah. Namun, mereka semua tentu mendengar bahwa immortal muda dan misterius ini memanggil Duklong sebagai gurunya. Terlebih lagi, dia muncul langsung dari sungai waktu. Para immortal tahu bahwa Duklong adalah guru dari Teratai Merah. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Yang Mulia Iblis Teratai Merah telah lama mati? Para immortal dari 5 wilayah kini masih dipenuhi keraguan. Akan tetapi, para ahli yang ada di medan perang saat ini berasal dari kekuatan-kekuatan besar yang punya catatan rahasia tentang Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Mereka mengetahui jauh lebih banyak daripada kebanyakan orang. Baik pihak pengadilan surgawi maupun para immortal dari ketiga wilayah kini menatap sosok laki-laki muda dengan tatapan kosong. Keterkejutan itu membuat mereka mati rasa. Mereka bisa mengenali identitasnya. Dan sosok laki-laki itu memang benar adalah Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Para immortal dari 3 wilayah terguncang. Teratai Merah adalah murid dari Duklong. Dan dari sikapnya, terlihat jelas bahwa dia masih menyimpan rasa hormat yang mendalam pada Duklong. Pihak pengadilan surgawi pun tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, Yang Mulia Iblis Teratai Merah pernah menyerbu pengadilan surgawi dan melukai Gu Nasib. Setelah itu pengadilan surgawi menghabiskan lebih dari 1 juta tahun serta sumber daya dan juga tenaga yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk memperbaiki Gu Nasib.
Dan setelah mereka berhasil, sayangnya Gunasip dihancurkan oleh tangan pewaris teratai merah alias Fang Yuan. Saat ini situasi pun semakin rumit. Dengan kemunculan teratai merah, pengadilan surgawi harus berhadapan dengan sosok yang sangat mengerikan. Bagaimanapun, teratai merah adalah seorang venerable peringkat 9, pemilik dari kekuatan tempur tertinggi di dunia. Begitu sosok seperti itu muncul, siapa yang bisa menandinginya? Duklong yang perkasa, Disang Zeng yang kolosal, atau bahkan Fang Yuan dengan jubah perang darahnya. Semua tidak akan mampu melawan kekuatan dari seorang venerable peringkat 9. Di tengah pemikiran itu, teratai merah berjalan menuju pusat medan perang sambil tersenyum. Semuanya, kalian tidak perlu cemas. Aku sudah mati. Kini setelah Gunasip dihancurkan, kekuatan pemanggilan kuno pun hampir habis. Yang tersisa hanyalah kehendakku saja. Sosok itu rupanya adalah kehendak dari teratai merah. Walaupun tampak begitu nyata dan padat, seolah dia adalah sosok yang hidup. Mendengarnya, para immortal akhirnya bisa menghela nafas lega. Karena kalau itu benar-benar teratai merah, jelas apa yang akan terjadi di masa depan tidak akan bisa dibayangkan. Sekarang, ketika mengetahui bahwa sosok itu hanyalah kehendak, banyak orang yang kini bisa merasa lega. Tapi tidak dengan Duklong. Firasat buruk di hatinya justru semakin kuat. Duklong mendengus dan berkata, "Hong Ting, bahkan setelah mati pun kau masih belum mau melepaskan gagasan sesatmu itu. Kali ini kau menang. Berkat pengaturanmu, Gunasip telah dihancurkan oleh bidak pilihanmu." Mendengar itu, teratai merah menggelengkan kepala pelan. "Guru, ini bukanlah kemenangan. Lebih tepatnya, inilah saat ketika aku memang harus muncul." Duklong mengerutkan kening. "Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan?" Perasaan tidak nyaman terus membesar di hati Duklong. Teratai merah tidak menjawab dengan kata-kata. Tubuhnya berkedip dan dalam sekejap, dia telah berdiri tepat di hadapan Fang Yuan. Fang Yuan menatap kehendak teratai merah dengan tenang. Hubungannya dengan teratai merah memang sangat dekat. Spring Autumn Jicanda yang berkali-kali membantunya membalikkan keadaan, pada dasarnya adalah Gu Immortal jalur waktu ciptaan dari teratai merah. Belum lagi pertemuannya dengan kehendak teratai merah di Pulau Teratai Batu. Fang Yuan tentu memiliki gambaran besar dari apa yang sedang terjadi. Teratai merah sambil tersenyum dia berkata, "Kau telah melakukan semuanya dengan sangat baik. Aku yakin kau sudah menebak apa yang akan kulakukan." Fang Yuan pun menjawab, "Kurang lebih begitu." Teratai merah tersenyum dan kemudian berkata, "Sekarang, meski Gunasip telah hancur, untuk menggunakannya sebagai material penyempurnaan dan menciptakan kembali Gu Takdir, kita masih membutuhkan iblis dunia lain seutuhnya seperti dirimu. Semua itu bisa terjadi berkat bantuan seseorang. Kau akhirnya menjadi iblis dunia lain yang lengkap." Saat mengatakan itu, teratai merah memandang ke arah yang jauh, tepatnya ke arah pinggiran medan perang, tempat di mana jiwa spektral dan para bawahannya bersembunyi. Sikap teratai merah sungguh mengejutkan. Sekalipun dia hanyalah sebuah kehendak, tetapi dia seakan sudah mengetahui segalanya, termasuk juga kebebasan dari jiwa spektral. Di saat yang sama,
Lagu Nasib masih terus menggema di seluruh medan perang. Perubahan besar sedang terjadi. Kali ini, dukungan dari lagu Nasib tidak lagi terarah kepada pengadilan surgawi, melainkan kepada para immortal dari ketiga wilayah, termasuk juga Fang Yuan. Hal ini sontak membuat banyak orang bingung. Apa yang sebenarnya terjadi pada Feng Jiuge? Kenapa dia tiba-tiba membelot? Mungkinkah semua ini adalah pengaturan dari teratai merah? Atau justru semua ini adalah kehendak Feng Jiuge sendiri? Sekarang, Feng Jiuge sepenuhnya tenggelam dalam nyanyiannya sendiri. Bersama dengan itu, berbagai kenangan muncul di benaknya. Kita akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dulu, saat invasi kedua ke tanah Langya terjadi, Fang Yuan berhasil merebut Gu Perjalanan Abadi. Ketika itu dia menggunakan tangan hantu pencuri hebat. Dan hal itu tentu menjadi pukulan telak bagi Feng Jiuge. Dia sadar bahwa dirinya telah jatuh ke dalam situasi tanpa jalan keluar. Namun, pada saat itu, suara Fang Yuan terdengar melalui transmisi rahasia. "Oh, Feng Jiuge, aku tidak akan membunuhmu. Aku juga tidak akan merebut Gu Armor Nasib yang ada pada dirimu. Kau dan aku memang berada di pihak yang berbeda. Tetapi keyakinanmu juga tidak sepenuhnya sejalan dengan pengadilan surgawi. Karena itu hadapilah dirimu yang sebenarnya. Kau bisa mencari tahu apa yang sebenarnya kau inginkan. Dengan begitu, maka kau akan menemukan jawaban untuk membuat dirimu sendiri menjadi lebih kuat. Aku ingin bertanya, apakah kau sudah mulai memahami lagu Nasib?" Awalnya, Feng juga mengira kalau Fang Yuan sedang mencoba menggoyahkan semangat juangnya. Namun tak lama kemudian, dia benar-benar diliputi kebingungan. Ketika itu, Fang Yuan sengaja melambatkan serangannya, dan tekanan yang ia hadapi pun kini berkurang secara nyata. Tanpa sadar, berbagai pertanyaan muncul di benak Feng Jiuge. Apa maksud Fang Yuan? Apa dia tahu kalau aku memiliki Gu Armor Nasib? Dan mungkinkah dia telah mempersiapkan semuanya dengan begitu sempurna? Mungkinkah dia telah menggunakan Spring Autumn Cicanda untuk terlahir kembali? Jika memang itu benar, apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan sebelumnya? Dari ucapan yang ia katakan, mungkinkah di masa depan aku justru akan berbalik melawan pengadilan surgawi? Pada saat itu, Fang Yuan kembali mengirimkan transmisi suara. "Oh, Feng Jiuge, aku tahu kini pikiranmu dipenuhi pertanyaan. Tidak perlu cemas, seiring berjalannya waktu kau akan memahami maksudku. Sebentar lagi aku akan membuka formasi ini dan membuat Chen Yi mengira bahwa dialah yang berhasil menerobosnya. Aku yakin dia akan segera membawamu pergi. Dengan begitu, maka ini akan menjadi perpisahan kita sekarang. Kita akan bertemu lagi di masa depan, Feng Jiuge." "Tunggu, Fang Yuan, jelaskan maksudmu." Feng Jiuge membalas. Namun sebelum Fang Yuan menjawab, ruang formasi meledak dan kembali terhubung dengan dunia luar. Pada saat itulah hati Feng Jiuge bergetar. Dia tersadar bahwa apa yang dikatakan Fang Yuan benar-benar terjadi. Feng Jiuge kini tenggelam dalam pikirannya. Tetapi kemudian suara Fang Yuan kembali memecahkan lamunannya. "Feng Jiuge, kali ini
kau berhasil lolos. Tapi kemudian, seruan Fang Yuan memecahkan lamunannya. Feng Zhuge, kali ini kau berhasil lolos. Tapi, lain kali hasilnya akan berbeda. Kata-kata itu seakan menjadi ancaman di permukaan. Tetapi bagi Feng Zhuge, kata-kata itu justru mengandung makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar ancaman. Feng Zhuge bertanya-tanya. Pada bagian ini, kalau kalian ingat, ketika itu Fang Yuan justru tidak kecewa setelah Feng Zhuge meninggalkan tanah Langya. Dia bahkan tersenyum, seolah semua itu memang adalah pengaturannya. Dan pada bagian ini divalidasi. Semua yang terjadi di masa lalu itu pun ada dalam rencana Fang Yuan. Kita lanjutkan lagi. Ingatan Feng Zhuge mengalir dan setelah pertempuran di tanah Langya, pengadilan surgawi mengalami kekalahan. Sejak saat itu Feng Zhuge terus merenungkan kata-kata Fang Yuan. Dia seharusnya bisa saja membunuhku, tetapi dia sengaja melepaskanku. Kenapa? Fang Yuan adalah iblis yang hanya memperdulikan keuntungan dirinya sendiri. Kalau dia membiarkanku hidup, pasti itu karena aku akan berguna baginya di masa depan. Tapi apa itu? Aku adalah kultivator dari benua tengah. Aku adalah calon anggota pengadilan surgawi sekaligus menjaga dao bagi putriku Feng Jinhuang. Mungkinkah suatu hari nanti di masa depan aku akan berkonflik dengan pengadilan surgawi? Kalau Fang Yuan benar-benar datang dari masa depan, apakah itu berarti di kehidupan sebelumnya aku pernah berdiri di pihak yang berlawanan dengan pengadilan surgawi? Semua pertanyaan itu justru membuat Feng Zhuge semakin gelisah. Dan karena itu juga Feng Zhuge memilih untuk merahasiakan semua kejadian ini dari Peri Ziwei. Tapi yang paling mengguncang hati Feng Zhuge sebenarnya adalah satu istilah yang disebut oleh Fang Yuan, lagu nasib. Ketika itu Feng Zhuge memang belum memikirkan konsep lagu nasib. Dan kali ini istilah lagu nasib muncul lebih awal karena Fang Yuan mengatakannya pada Feng Zhuge. Dan sejak saat itu, Feng Zhuge merasakan inspirasi samar tentang lagu nasib. Seolah-olah sebuah pintu besar sedang terbuka di hadapannya. Walaupun saat ini dia belum mampu meraihnya, tapi Feng Zhuge tahu bahwa ini adalah arah yang harus dia tempuh. Dia terus merenungkan hal itu tanpa henti. Hingga suatu hari, ketika dia ditempatkan di menara bordir, dia menyaksikan 3 kulit berdarah yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh. Seluruh pemahamannya mengalami transformasi mendasar. Jiwanya bergetar hebat. Dia tersenyum. Jadi lagu berikutnya yang akan kuciptakan adalah lagu nasib. Di kehidupan sebelumnya pun, inspirasi pertama lagu nasib baru muncul setelah Feng Zhuge ditempatkan di menara bordir ini. Jadi bedanya sedikit ketika di kehidupan ini dia sudah mendapatkan inspirasi lebih awal, tetapi tetap pintu itu baru terbuka di menara bordir ini. Walaupun tentu pengembangan yang dialami Feng Zhuge di kehidupan kali ini bahkan jauh lebih cepat dari kehidupan sebelumnya. Karena bisa dikatakan Feng Zhuge seakan sudah mendapatkan spoiler terlebih dahulu. Setelah itu Feng Zhuge terus berlatih. Dan pada kesempatan berikutnya, dia dikirim ke Sungai Waktu. Di sana Fang Yuan dan Feng Zhuge kembali bertemu. Mereka dipertemukan dan mereka juga bertarung sengit di permukaan.
Tapi diam-diam di sana Fang Yuan kembali mengirimkan transmisi suara. Bagaimana perkembangan lagu nasibmu? Feng juga membalas, Fang Yuan, apa yang sebenarnya kau ketahui? Fang Yuan tertawa. Sering-seringlah datang ke Sungai Waktu. Tempat ini akan sangat membantu pemahamanmu terhadap lagu nasib. Namun, bantuan terbesarmu akan datang dari warisan sejati teratai merah di Pulau Teratai Batu. Apa maksudmu? Fang Yuan menjawab, menurut perkiraanku, itu adalah warisan sejati yang memang secara khusus ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Teratai Merah untukmu. Warisan itu akan sangat membantu perkembangan lagu nasibmu. Feng juga terdiam sejenak. Dia kemudian berkata, aku tidak suka berhutang budi tanpa membalasnya. Karena itu, biarkan aku memberitahumu satu rahasia. Di menara bordir yang ada di pengadilan surgawi, terdapat 3 warisan sejati yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh. Masing-masing memerlukan kunci, yaitu Gu Sikap, Gu Mutasi, dan Gu Adaptasi. Mendengar itu, cahaya tajam berkilat di mata Fang Yuan. Dia tidak meragukan kebenaran dari informasi itu. Lagi pula, warisan itu berada di dalam pengadilan surgawi, dan Feng juga tidak punya alasan untuk berbohong. Dan lebih dari itu, tindakan ini sepenuhnya sesuai dengan watak Feng juga, yang memang dia adalah orang yang tahu balas budi. Kini Fang Yuan sekali lagi membiarkannya hidup, dan Feng juga pun kembali membalas budi itu. Waktu pun berlalu, dan saat konferensi jalur penyempurnaan di benua tengah telah dimulai, di berbagai penjuru, medan perang terbentuk satu persatu, dan para immortal bertarung sengit. Tapi di saat yang paling krusial itu, Feng juga justru memilih untuk pergi ke Sungai Waktu, dan dia akhirnya menemukan Pulau Teratai Batu. Ya, sama seperti cerita yang sudah kita dengar sebelumnya. Tak kusangka aku benar-benar akan menemukan Pulau Teratai Batu. Hati Feng juga terguncang hebat. Lalu di tengah kabut Sungai Waktu, sebuah Pulau Teratai Batu perlahan muncul di hadapannya. Persis seperti yang dikatakan Fang Yuan. Dan di atas pulau itu berdirilah kehendak Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Saat itu, kehendak Yang Mulia Iblis Teratai Merah tersenyum, dan dia berkata, akhirnya kau datang, Feng juga. Inilah warisan yang secara khusus kutinggalkan bagimu. Feng juga mengerutkan kening. Tidak peduli apapun yang kau berikan kepadaku, pendirianku tak akan pernah berubah. Teratai Merah tersenyum dan menggeleng pelan. Kau harus tahu bahwa aku tidak pernah berniat menyuapmu. Pilihan akan tetap berada di tanganmu sendiri. Aku hanya merasa bahwa warisan ini memang seharusnya jatuh ke tanganmu. Dan tentu saja kau bebas menolaknya. Bahkan jika kau ingin menghancurkannya, aku tidak akan menghentikanmu. Feng juga percaya pada keyakinannya sendiri. Dan setelah mempertimbangkan segalanya dengan seksama, dia akhirnya menerima warisan itu. Pada saat berikutnya, kesadaran Feng juga tenggelam ke dalam salah satu potongan kenangan hidup Teratai Merah. Kita akan menyelami kenapa Teratai Merah kemudian memberikan warisan ini kepada Feng juga. Di beberapa part sebelumnya, ketika Feng juga masuk ke dalam Sungai Waktu, di situ sudah animation. Kenapa Teratai Merah yang sebelumnya terus-terusan mendukung Fang Yuan, tiba-tiba memberikan warisannya kepada Feng juga? Jelas,
itu bukan sesuatu yang sepele. Itu adalah pengaturan yang sangat dalam. Dan inilah yang terjadi. Di dalam ingatan itu, Feng juga bisa melihat teratai merah sedang menghadapi kesengsaraan abadi untuk mencapai peringkat 9. Kekuatan dari kesengsaraan itu begitu dahsyat, hingga bahkan Feng juga pun merasa ngeri. Lalu ketika kesengsaraan itu akhirnya berakhir, hanya setengah dari immortal pengadilan surgawi yang masih bertahan hidup. Tapi bagi teratai merah, kehilangan yang paling menyakitkan bukan tentang jumlah immortal dari pengadilan surgawi, melainkan kematian dari istrinya, Liu Suxian, wanita yang paling dicintainya seumur hidup. "Jangan tinggalkan aku, Suxian!" Teratai merah memeluk tubuh Liu Suxian erat-erat. Air mata mengalir deras di wajahnya. Liu Suxian tersenyum lemah. "Sudah tidak ada gunanya. Aku terkena kesengsaraan abadi. Masih bisa melihatmu untuk terakhir kali saja sudah merupakan sebuah anugerah yang luar biasa." "Tidak, aku tidak berguna. Aku sungguh tidak berguna. Akulah yang menyeretmu ke dalam semua ini." Hong Ting menangis tersedu-sedu. Liu Suxian menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, Hong Ting. Hanya fisik khususku yang mampu menahan serangan itu. Bahkan jika semua orang mengorbankan nyawa mereka, hasilnya akan tetap sama. Aku lahir sebagai salah satu dari 10 fisik ekstrim. Aku bertemu denganmu adalah pengaturan dari takdir. Pada saat yang paling berbahaya bagimu, aku akhirnya memahami arti dari hidupku. Aku ada untuk melindungimu, untuk menahan kesengsaraan ini demi dirimu, untuk membantumu menjadi venerable. Dan sekarang tugasku telah selesai." "Tidak, aku tidak peduli dengan venerable. Aku hanya ingin kau tetap hidup." Hong Ting meraung. Liu Suxian tersenyum untuk terakhir kalinya. "Hong Ting, segala sesuatu di dunia ini memiliki takdirnya masing-masing. Takdirmu adalah menjadi venerable, memimpin pengadilan surgawi dan menyebarkan kejayaan jalan kebenaran ke seluruh dunia. Aku selalu ingin melihatmu berdiri di puncak dunia ini. Dan aku mendampingimu ketika kau membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Walaupun sayang sekali aku tidak akan bisa melihat itu sekarang." Perlahan, kehidupan Liu Suxian pun berakhir. Dia menghembuskan nafas terakhirnya. Hong Ting menundukkan kepala dan punggungnya membungkuk erat, seolah seluruh hidupnya kini telah runtuh dalam sekejap. Saat itu, hatinya benar-benar mati rasa. Sementara itu di dalam apertur abadinya, gu penyesalan terbentuk. Pada saat itulah Hong Ting memutuskan untuk mengubah segalanya. Demi mencapai tujuan itu, dia membelot dari Duklong dan pengadilan surgawi. Dia menempuh jalan yang sepenuhnya berlawanan. Hong Ting lalu menggunakan Spring Autumn Cicada. Dia akhirnya terlahir kembali. Dan setelah itu kehidupannya terus berulang. Setiap kali kesengsaraan berakhir, hasilnya tetap sama. Liu Suxian selalu mati. Walaupun kadang kondisinya berubah-ubah. Kadang Liu Suxian mati dalam pelukan teratai merah.
Kadang tubuh Liu Susian berubah menjadi abu. Kadang meleleh juga menjadi genangan racun, dan kadang dia masih sempat mengucapkan kata-kata terakhir. Namun, pada akhirnya tidak ada yang berubah. Sebanyak apapun teratai merah mencoba, Liu Susian selalu mati. Mau itu 10, 100, 1000, bahkan 10.000 kali. Apa yang terjadi tetap sama. Sekalipun teratai merah memanfaatkan setiap sumber daya, menghitung setiap kemungkinan dan menyusun setiap rencana dengan sempurna, tapi kesengsaraan abadi untuk menjadikannya sebagai venerable akan selalu menyesuaikan diri dengan perubahan yang telah dilakukannya. Semakin kuat dirinya, semakin mengerikan pula kesengsaraan yang harus dia hadapi. Dan pada akhirnya, Liu Susian tetap mati, tak peduli apapun yang dia lakukan. Padahal setiap kelahiran kembali selalu dimulai dengan harapan. Tapi di setiap akhir cerita, harapan itu diakhiri dengan kekecewaan. Bagi teratai merah, Liu Susian menjadi tembok tak tergoyahkan yang tak pernah ia bisa lewati. Setiap kali dia mulai lagi, dia harus menyaksikan wanita yang paling dicintainya mati di depan mata. Terus berulang tanpa akhir, seolah dia terus menusukkan pisau ke dalam hatinya sendiri. Feng juga bisa menyaksikan semuanya. Dia melihat teratai merah berteriak histeris, melihat teratai merah menjadi gelisah, melihat teratai merah seperti orang gila. Feng juga melihat teratai merah menanggung penderitaan yang tak terlukiskan. Namun seiring waktu, sesuatu mulai berubah. Pada awalnya teratai merah akan menangis dan meraung setiap kali kematian Liu Susian. Tapi kemudian, dia perlahan mulai menganalisis segalanya dengan wajah muram dan pikiran yang dingin. Pada tahap akhir, begitu dia menyadari Liu Susian tidak dapat diselamatkan lagi, dia langsung menggunakan Spring Autumn Cicanda tanpa ragu. Di saat itu, Feng juga melihat tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ratapan. Yang tersisa hanyalah efisiensi. Dan perlahan, harapan itu berubah menjadi luka. Suatu waktu, dalam satu percobaan, Liu Susian terbaring di genangan darah dengan seluruh tulangnya patah. Teratai merah turun dengan cepat dan berdiri di hadapannya. Hong Ting, aku akan mati. Kau harus... Liu Susian terlihat tersenyum lemah dan belum menyelesaikan kata-katanya. Tapi, wajah teratai merah tidak menunjukkan emosi apapun. Dia berkata, "Tak ada cara untuk menyelamatkanmu. Lagi-lagi aku gagal. Namun tidak masalah. Aku tidak akan menyerah. Aku akan mencobanya lagi." Mendengar itu, Liu Susian menatapnya dengan kaget. "Hong Ting, apa yang kau katakan?" Teratai merah berbalik dan berjalan pergi. Dari belakang terdengar suara Liu Susian yang penuh keputusasaan. "Hong Ting, tunggu." Langkahnya yang semula cepat perlahan melambat. Lalu dia berhenti. Dalam kesunyian yang mencekam, teratai merah menatap kedua tangannya sendiri. Matanya terbuka lebar, seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat itu, dia seolah melihat dirinya yang sebenarnya untuk pertama kali. Dan untuk pertama kalinya, dia merasakan ketakutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya.
Mengapa? Mengapa aku berubah menjadi seseorang yang begitu menakutkan? Di masa lalu, setiap kali Liu Suxian mati, Hong Ting akan dipenuhi kesedihan, penyesalan, dan kebencian. Dia akan memeluk jasad kekasihnya, berlutut di tanah dan menangis sejadi-jadinya. Tapi sekarang, saat Liu Suxian menghadapi ajalnya, teratai merah justru berbalik dan pergi. Apakah Liu Suxian yang ada di hadapannya itu bukan lagi Liu Suxian yang dulu? Tentu saja alasannya bukan itu. Hong Ting mengetahuinya dengan sangat jelas bahwa wanita itu tetap adalah Liu Suxian yang sama. Tidak peduli berapa kali dia terlahir kembali, tekad dan tindakannya tidak pernah berubah. Dia selalu rela mengorbankan hidupnya demi melindungi kekasihnya dan menahan kesengsaraan abadi yang kemudian akan mengangkat Hong Ting menjadi venerable. Liu Suxian tetaplah Liu Suxian, tetapi Hong Ting hari ini bukan lagi Hong Ting yang dulu. Sejak kapan aku berubah menjadi seperti ini? Teratai merah mengajukan pertanyaan itu kepada dirinya sendiri. Jawabannya muncul dengan sangat cepat. Setelah kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya dan tak terhitung jumlah percobaan ia lakukan, dia telah melihat kematian Liu Suxian berulang kali. Dan dari situ juga kekecewaan yang tak terhitung jumlahnya telah ia lewati. Setiap kali hatinya terluka, luka itu jelas berdarah, dan sebelum sempat benar-benar pulih, dia sendiri kembali merobeknya. Berkali-kali tanpa henti, hingga akhirnya dia terbiasa. Perlahan dia mulai mati rasa, dan karena itulah dia mulai menghitung segala sesuatu dengan sangat cermat. Dan karena itulah dia mulai menganalisis segala sesuatu dengan kepala dingin. Teratai merah memanfaatkan seluruh sumber daya yang dia punya, menyusun setiap kemungkinan yang ada, dan mencari metode terbaik untuk menyelamatkan Liu Suxian. Namun, kali ini, ketika dia mulai memandang kematian Liu Suxian secara rasional, perubahan itu pun dimulai. Pada awalnya dia memaksakan diri untuk bersikap demikian. Lalu sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, dia berubah menjadi seseorang yang bahkan dia sendiri tidak kenal. Seseorang yang bahkan membuatnya sendiri merasa ngeri. Dan lebih dari semua itu, dia menjadi seseorang yang membuatnya sendiri merasa sangat tidak berdaya. Feng Zhuge bisa menyaksikan semua itu, dan segalanya membekas dalam hati Feng Zhuge. Kini teratai merah tampak berdiri membeku. Kedua lengannya terkulai lemas. Meski wajahnya masih muda, punggungnya membungkuk seperti seorang laki-laki tua yang telah kehilangan makna dari seluruh hidupnya. Tanpa suara, dua aliran air mata mengalir di pipinya. Di belakangnya, Liu Suxian memanggil namanya dengan nafas yang hampir habis, berharap dia akan menoleh dan memberinya satu tatapan terakhir. Tapi teratai merah tidak berbalik. Pada saat itu, Feng Zhuge menyadari sesuatu yang mengejutkan. Kali ini, teratai merah tidak lagi mencintai Liu Suxian. Sebab jika seseorang sungguh mencintai orang yang sedang sekarat di hadapannya, bagaimana mungkin dia bisa pergi dengan begitu dingin? Mustahil. Tujuan teratai merah memang masih sama. Dia terlahir kembali dan ingin menyelamatkan Liu Suxian. Namun alasan yang menopang tujuan itu bukan lagi cinta. Sungguh ironis. Dia ingin menyelamatkan orang yang paling dicintainya, tetapi dalam perjalanan menuju tujuan itu, justru cintanya telah lenyap terlebih dahulu.
Liu Susian tidak pernah mengkhianatinya. Setiap kali dia tetap rela mengorbankan hidupnya. Tetapi Hong Ting sendirilah yang berubah. Dia mengkhianati masa lalunya. Dia mengkhianati Liu Susian. Dia ingin mengubah masa lalu melalui kelahirannya kembali. Namun justru kelahiran kembali itulah yang mengubah dirinya. Lalu apa yang harus dia lakukan? Jika dia sudah tidak lagi mencintai Liu Susian, untuk apa dia terus terlahir kembali demi menyelamatkannya? Di saat yang sama, Teratai Merah masih merasakan cinta pada orang tuanya. Namun, Teratai Merah tidak berani menggunakan kelahirannya kembali untuk menyelamatkan mereka juga. Dia tahu dengan jelas alasannya, karena dia akan terus menyaksikan kematian orang tuanya berulang kali. Dan suatu hari, dia akan mulai terbiasa lalu mati rasa. Pada akhirnya, dia akan menerima semua yang telah ditentukan oleh takdir. Teratai Merah tidak mau mengambil resiko itu. Lalu, haruskah dia menyerah pada takdir? Haruskah dia menerima semuanya? Mengikuti jalan yang ditentukan oleh takdir, menjadi seorang venerable, dan akhirnya menjadi pemimpin dari pengadilan surgawi. Itu adalah apa yang diharapkan oleh semua orang, termasuk gurunya, Duklong. Teratai Merah bertanya-tanya dan pada akhirnya, itu bukan apa yang dia inginkan. Dia masih punya cinta dalam hatinya. Cinta kepada orang tuanya dan cinta kepada gurunya. Selama masih ada cinta itu, penyesalan pun akan tetap ada. Di saat yang sama, dia juga ternyata menyimpan kebencian. Kebencian yang besar pada Gunasip. Dan dia juga membenci dirinya sendiri. Ini berbagai emosi yang rumit berputar tanpa henti di dalam hatinya. Hingga bahkan dia sendiri tidak lagi memahami dirinya sendiri. Setelah memeriksa hatinya dengan jujur, Teratai Merah akhirnya memperoleh satu jawaban yang tak tergoyahkan. Sampai detik itu, dia masih ingin menghancurkan Gunasip. Walaupun alasannya telah berubah. Hong Ting mulai meneliti legenda Renzu, dan dia menemukan makna yang semakin mendalam di dalamnya. Ketika akhirnya dia memahami faktor terpenting yang ia lewatkan. Gu Cinta. Dia menggunakan Gu Cinta dan akhirnya berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya mustahil. Dalam percobaan berikutnya, Teratai Merah berhasil menyelamatkan Liu Susian. Tapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar, dan itu sangat besar. Meskipun dia melewati kesengsaraan abadi, Teratai Merah ternyata gagal menjadi venerable. Sebagai seorang pengamat, Feng Zhuge memahami arti dari kejadian itu dengan jelas. Ini adalah terobosan yang luar biasa. Kesengsaraan abadi untuk menjadi seorang venerable tidak dikendalikan oleh manusia. Apapun yang dilakukan oleh Teratai Merah, dia tetap harus menghadapinya. Namun dengan menggunakan Gu Cinta, dia akhirnya berhasil mengubah hasil yang selama ini tampak mutlak. Liu Susian yang seharusnya mati, kali ini dia berhasil hidup. Dan pada saat yang sama, hasil lain pun ikut berubah. Teratai Merah tidak berhasil menjadi venerable. Dua takdir yang tampaknya telah ditetapkan akhirnya dapat diubah. Susian, Susian, kau masih hidup. Kau benar-benar masih hidup. Teratai Merah memeluk Liu Susian dengan penuh kegembiraan. Setelah melalui kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya,
dia akhirnya berhasil mengubah hasil yang selama ini tampak mutlak. Namun, wajah Liu Susian justru dipenuhi keterkejutan. Apa yang terjadi? Hong Ting, kau tidak menjadi venerable. Teratai Merah tertawa keras. Semua ini terjadi karena aku menggunakan Gu Cinta. Tahukah kamu berapa kali aku terlahir kembali demi menyelamatkanmu? Seharusnya kau mati saat kesengsaraan abadi menghantammu. Tetapi setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya, aku akhirnya menemukan metode jalur manusia dari legenda Renzu. Dengan penuh semangat, Teratai Merah menceritakan semua yang telah dia lalui. Kesulitan, penderitaan, eksperimen dan pengorbanan yang telah dia tanggung selama ribuan siklus kelahiran kembali. Akhirnya aku berhasil. Aku benar-benar berhasil. Ini memang adalah perubahan kecil, tapi aku telah menemukan arah yang benar. Suatu hari nanti aku pasti akan berhasil sepenuhnya. Suara tamparan yang nyaring memecah udara. Teratai Merah terdiam. Dia menatap Liu Susian dengan wajah tak percaya. Tampak air mata mengalir di wajah wanita itu. Hong Ting, apakah kau masih dirimu sendiri? Bagaimana mungkin kau memiliki pemikiran sesat seperti itu? Kau benar-benar ingin mengubah masa lalu. Kau mencoba menentang takdir. Tidak heran kalau pada akhirnya kau gagal menjadi venerable. Kau melakukan semua ini demi aku. Lalu bagaimana dengan para immortal pengadilan surgawi yang mengorbankan nyawa mereka? Pernahkah kau memikirkan perasaanku? Aku lahir sebagai salah satu 10 fisik ekstrim. Bertemu denganmu adalah pengaturan takdir. Pada saat yang paling berbahaya bagimu, aku akhirnya memahami arti kehidupanku. Aku melindungimu, menahan kesengsaraan abadi untukmu, dan membantumu menjadi venerable. Itulah arti dari kehidupanku. Tapi, demi aku, kau justru melepaskan kesempatan yang paling berharga itu. Kau memilih gagal menjadi venerable. Apa kau tahu apa yang akan terjadi pada pengadilan surgawi? Apa yang akan terjadi pada dunia? Apa yang akan terjadi pada umat manusia? Kau telah melupakan ajaran gurumu. Kau mengecewakan kedua orang tuamu. Aku benar-benar terluka. Aku lebih baik mati. Cintamu kepadaku hanyalah cinta kecil. Ada cinta yang lebih besar. Cinta bagi umat manusia dan bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Hong Ting, aku benar-benar kecewa padamu. Liu Susian marah sambil menangis tersedu-sedu. Teratai Merah hanya menatapnya dalam diam. Setelah beberapa saat, dia menghembuskan nafas perlahan. Jadi, beginikah kenyataannya? Wajah Teratai Merah berubah menjadi semakin tenang. Tatapannya gelap dan sangat dalam. Liu Susian meraih lengannya dan dia berkata, "Cepat pikirkan cara untuk mengembalikan semuanya ke jalur semula. Bahkan jika aku harus mati, itu tidak masalah. Bagaimana cinta kita dapat dibandingkan dengan cita-cita agung dari pengadilan surgawi?" Di saat itu, tiba-tiba tubuh Liu Susian bergetar. Dia menunduk. Sebuah tangan kini telah menembus dadanya. Teratai Merah menatapnya tanpa ada sedikit pun emosi.
Mungkin dengan membunuhmu semuanya akan kembali ke jalur semula. Liu Zuxian menatapnya dengan tidak percaya. Lalu perlahan dia tersenyum. Dia berkata, "Hong Ting, aku tidak salah menilaimu. Jadilah venerable." Sesaat kemudian, Liu Zuxian pun mati sekali lagi. Tapi kali ini berbeda. Pada saat ini, Liu Zuxian benar-benar mati di hati teratai merah. Dan sejak saat itu dia tidak pernah hidup lagi. Teratai merah memandang jasad wanita yang dulu sangat ia cintai dengan tenang. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa sakit, dan tidak ada gejolak sedikit pun. Wanita yang pernah begitu dia cintai. Wanita yang demi dirinya rela menempuh ribuan kelahiran kembali. Kini, dia bunuh dengan tangannya sendiri. Dan di saat itu, teratai merah justru memperoleh sebuah pencerahan. Dia tahu akar dari semua tragedi ini bukan Liu Zuxian, bukan juga dirinya, tapi Gu Nasib. Pada saat itu, tekad teratai merah untuk menghancurkan Gu Nasib benar-benar mencapai puncaknya. Pemandangan di hadapan Feng Zhuge tiba-tiba berubah. Saat ini dia ada di pengadilan surgawi. Di sana pertempuran besar telah selesai. Seluruh area berubah menjadi reruntuhan. Di puncak, menara pengadilan surgawi telah rusak. Duklong berdiri berhadapan dengan teratai merah. Tubuh Duklong dipenuhi darah dan luka. Jelas dia telah melalui pertempuran yang sengit melawan teratai merah. Sambil menghela nafas panjang, Duklong berkata, "Hong Ting, satu kesalahan telah melahirkan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya. Kalau kau memang ingin menghancurkan Gu Nasib, lakukan saja." Setelah berkata begitu, Duklong benar-benar menyingkir dan memberikan jalan. Teratai merah sedikit terkejut, tetapi dia tetap melangkah maju menuju Gu Nasib. Dia mengerahkan semua kekuatannya, tapi Gu Nasib tidak bergerak sedikit pun. Duklong berkata, "Bahkan yang mulia iblis tanpa batas dan yang mulia iblis liar yang ceroboh gagal menghancurkannya. Hanya iblis dunia lain yang lengkap yang mampu melakukan itu. Dan di dunia ini, tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat itu." Duklong memandang muridnya. Dia berkata, "Hong Ting, kembalilah. Ini belum terlambat. Pengadilan surgawi dan aku masih bersedia memberimu kesempatan untuk memulai semua dari awal." Tapi teratai merah hanya tersenyum. "Guru, jika memang tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan Gu Nasib, mengapa Anda tidak menunjukkannya kepadaku sejak awal? Bukankah itu berarti Anda pun masih merasa takut?" Duklong tersenyum pahit. "Benar, karena zaman terus berubah. Jalur kultivasi baru terus bermunculan. Bahkan aku tidak dapat memastikan apakah Gu Nasib benar-benar tidak dapat dihancurkan." Teratai merah mengangguk dan dia berkata, "Guru, manusia bukanlah batu ataupun riak air. Kita memiliki kesadaran. Jika seseorang tidak puas dengan kehidupan yang ditentukan oleh takdir, apa yang harus dia lakukan?" Duklong menjawab, "Renzu pernah mencoba mengejar kebebasan,
dan hasilnya adalah kegilaan. Itulah peringatan bagi kita manusia. Manusia harus menerima takdirnya, harus memikul tanggung jawab yang telah ditentukan, harus hidup sesuai dengan perannya. Mendengar itu, teratai merah tertawa. Aku mengerti, Guru. Namun ekspresinya kini membuat Duklong merasakan firasat buruk. Pada detik berikutnya, wajah Duklong berubah drastis. Retakan halus mulai muncul di tubuh Gunasip. Hongting! Duklong lalu menyerang dengan semua kekuatannya. Teratai merah tidak menghindar. Serangan itu langsung menembus tubuhnya. Luka itu fatal. Baru saat itu Duklong menyadari kebenarannya. Teratai merah sengaja memancingnya. Dengan nafas terakhirnya, teratai merah tersenyum. Guru, aku selalu menghormati dan mengagumimu. Namun hari ini, aku ingin kau memahami sesuatu. Takdir memberiku kehidupan yang istimewa dan masa depan yang gemilang. Tapi aku tidak bahagia. Aku ingin memberontak. Dan jika seseorang sepertiku saja dapat merasakan begitu, bagaimana dengan orang-orang yang hidupnya jauh lebih menderita daripada aku? Manusia bukan batu. Kita punya kesadaran. Dan kesadaran itu adalah kegilaan yang paling kuat. Teratai merah mengulurkan Gunasip dan menyerahkannya ke Duklong. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Gunasip kini telah retak, penuh dengan luka. Teratai merah berkata, "Ini adalah batas kemampuanku. Kucinta dapat melukai takdir. Tapi sayang aku bukanlah iblis dunia lain yang lengkap. Namun meski begitu, kini aku telah meninggalkan harapan bagi masa depan. Suatu hari nanti, Gunasip pasti akan dihancurkan. Jika itu bukan olehku, maka itu akan dilakukan oleh orang lain. Aku percaya akan datang saat ketika aku tidak lagi sendirian. Sekelompok orang akan bangkit dan menentang takdir. Guru, Anda tidak akan bisa menghentikan mereka. Pengadilan surgawi pun tidak akan bisa. Karena pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan manusia untuk berpikir dengan kehendak bebas mereka sendiri. Setelah itu, segala kenangan yang ditinggalkan oleh teratai merah telah berakhir. Feng juga menyaksikan semuanya. Kesadarannya kini kembali ke dunia nyata. Kehendak teratai merah masih berdiri di hadapannya. Dia berkata, "Selain kenangan-kenangan itu, aku memiliki 2 hadiah untukmu. Yang pertama adalah gerakan pembunuh abadi peringkat 8, diri masa depan, dan yang kedua adalah resep Takdir." Teratai merah kemudian menjelaskannya dengan rinci. Diri masa depan memungkinkanmu meminjam kekuatan dirimu di masa depan. Sehingga untuk sementara waktu, kau dapat memperoleh kekuatan tempur setingkat kuasi Venerable. Bagaimanapun kau adalah penjaga Dao dari Feng Jinhuang, calon yang mulia abadi mimpi besar. Dalam sejarah, setelah penjaga Dao mencapai puncak kedewasaan mereka, kekuatan semacam ini adalah hal yang wajar. Dan gerakan ini akan meminjam kondisi terkuatmu di masa depan dan menggunakannya pada saat ini.
Adapun tentang resep gunasip, meskipun masih belum lengkap, tapi resep itu diciptakan berdasarkan lagu nasib yang telah kau ciptakan di masa depan. Keduanya berasal dari sumber yang sama. 1000 tahun dari sekarang, kau akan menciptakan lagu nasib yang benar-benar sempurna. Tapi aku tidak dapat memberikannya langsung padamu. Selama gunasib masih utuh, dia tidak akan mengizinkan hal itu. Karena itu aku mengubahnya menjadi resepku peringkat 9. Resep inilah yang akan menjadi pondasi dan membantumu memahami bentuk awal dari lagu nasib. Mendengarnya, Feng juga benar-benar tergerak. Warisan ini seolah sengaja dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhannya. Namun dia tetap mempertahankan ketenangannya. Dia bertanya, bentuk awal lagu nasib? Kehendak teratai merah mengangguk. Benar, selama 1000 tahun ke depan, kau akan terus menyempurnakannya. Pada akhirnya, lagu nasib akan berkembang menjadi gerakan pembunuh yang luar biasa. Dia bahkan akan memiliki kemampuan untuk tumbuh dengan sendirinya. Semakin banyak immortal yang terkena oleh lagu itu, maka semakin banyak juga kekuatan takdir yang dapat diserap dan digunakan untuk memperkuat dirinya. Ini sungguh adalah gerakan pembunuh yang menakjubkan. Tapi ada satu hal yang harus kau ingat. Selama gunasib masih ada, lagu nasibmu akan selalu ditekan dan disegel. Feng juga lalu menggelengkan kepala. Yang mulia iblis teratai merah, terima kasih atas warisan ini. Aku sungguh memahami maksudmu. Bahkan sebelum ini, Feng Yuan pun telah berkali-kali mengingatkanku. Tapi harus kukatakan bahwa aku tidak akan menghancurkan gunasib. Ataupun aku juga tidak akan menentang pengadilan surgawi hanya karena menerima warisanmu. Teratai merah tersenyum dan berkata, aku tidak pernah memintamu untuk melakukan itu. Aku hanya menyerahkan pengalaman hidupku padamu. Aku juga telah meletakkan kekuatan yang dapat membebaskan manusia dari takdir ke tanganmu. Namun, keputusan akhirnya tetap menjadi milikmu. Bukankah begitu? Dengan hati yang berat, Feng juga perlahan memahami setiap kata-kata dari teratai merah. Dan setelah itu, Feng juga meninggalkan pulau teratai batu dengan segudang pertanyaan yang ada di dalam benaknya. Dia mulai melakukan refleksi. Takdir telah memberikan begitu banyak kepada Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Walaupun dia merenggut orang tua dan kekasihnya, tapi takdir menganugerahinya bakat yang tak tertandingi, kekuatan yang besar dan juga kedudukan yang tinggi. Namun, Teratai Merah tetap menolaknya. Semua itu terjadi karena satu pandangan yang dia tangkap. Manusia bukanlah boneka. Manusia punya pikiran mereka sendiri. Feng juga bergumam. Bahkan Yang Mulia Iblis Teratai Merah, yang adalah seorang venerable, memilih untuk menentang takdir. Lalu bagaimana denganku yang adalah seorang penjaga Dao? Feng juga memang mencintai putrinya. Melihat pertumbuhan Feng Jinhuang selalu membawa kebahagiaan baginya. Bahkan sekalipun tanpa status penjaga Dao, dia akan tetap melindungi putrinya. Tapi pertanyaan lain muncul di hatinya. Apakah status penjaga Dao ini benar-benar sesuatu yang dia inginkan? Tidak pernah ada yang bertanya kepadanya. Semua orang menganggap bahwa itu adalah sebuah kehormatan besar. Maka ketika diberikan, maka harus diterima dengan penuh rasa syukur.
Seolah semua itu tidak perlu ditanyakan lagi. Tapi apakah benar begitu? Feng Zhuge lalu memikirkan pertanyaan yang lebih mendasar. Kalau begitu, kenapa manusia harus hidup? Kalau pada akhirnya semua ditentukan oleh takdir. Pertanyaan itu mendasar tapi sangat luas dan dalam. Dan setiap orang pasti punya jawabannya sendiri-sendiri. Bahkan seseorang yang sama dapat memberikan jawaban yang berbeda pada tahap kehidupan yang berbeda. Feng Zhuge pun tak mampu langsung menjawabnya. Karena itu dia mengajukan pertanyaan yang lebih sederhana kepada dirinya sendiri. Lantas, untuk apa aku hidup? Tanpa sadar, pikirannya kembali menelusuri seluruh perjalanan hidupnya. Sejak muda dia sangat mencintai musik. Karena itu dia memilih jalur suara. Sejak awal kultivasinya dia bercita-cita menciptakan 9 lagu. Lagu-lagu yang akan mengekspresikan dirinya, seluruh makhluk hidup serta langit dan bumi. Lalu kemudian, secara kebetulan dia menemukan warisan yang ditinggalkan oleh seorang immortal dari jalur suara di sebuah lembah terpencil. Dia berkultivasi sendirian di lembah itu. Dia tidak pernah merasa kesepian ataupun hampa. Setiap hari, dia dipenuhi dengan musik dan juga kultivasi. Dia merasa hidupnya sangat memuaskan. Di tempat itu juga, dia akhirnya menerobos ke ranah immortal. Dan setelah menjadi immortal, dia juga tidak merasa begitu bangga. Dia juga tidak punya keinginan untuk memamerkan kekuatannya. Semua terjadi secara alami, sederhana dan murni. Akhirnya dia terus berkultivasi hingga mencapai peringkat 7. Sampai suatu malam, 2 orang immortal datang ke lembah itu. Mereka bertiga bernyanyi bersama, bulan menggantung tinggi di langit. Angin sepoi-sepoi menggerakkan permukaan danau, menciptakan riak yang berkilauan. Ketiganya bernyanyi hingga fajar menyingsing. Dan setelah selesai mereka pun tertawa lepas. Tanpa saling menanyakan nama, mereka pergi dengan hati yang penuh sukacita. Belakangan, kedua immortal itu ternyata dijebak dan diburu oleh jalan kebenaran benua tengah. Ketika mengetahui itu, Feng Zhuge tidak ragu untuk turun tangan. Dan disitulah legenda besar Feng Zhuge dimulai. Dia berdiri seorang diri menantang 10 sekte kuno benua tengah. Sejak saat itu namanya mengguncang seluruh dunia. Dan karena itu, 10 sekte kuno menuduhnya sebagai kultivator jalan iblis. Mereka pun kemudian bergabung untuk memburunya. Feng Zhuge sama sekali tidak terlihat takut. Sambil bertarung, dia melintasi wilayah yang luas. Dia berubah-ubah seperti angin yang sulit ditebak. Bahkan, dia pernah mengubah taktik dan menyerang langsung markas musuh. Hal itu membuat 10 sekte kuno berada dalam kekacauan. Tidak seorang pun mampu menghentikannya. Sampai suatu ketika, dalam perjalanan itu, Feng Zhuge bertemu dengan peri King dari sekte Afinitas Roh. Secara kebetulan, keduanya justru saling jatuh cinta. Dan demi wanita yang dia cintai, Feng Zhuge lalu kemudian bergabung dengan sekte Afinitas Roh, dan sejak saat itu dia resmi memasuki jalan kebenaran. Sejak saat itu juga, reputasi dari sekte Afinitas Roh melonjak pesat. Dengan kekuatan Feng Zhuge sebagai penopang, wilayah serta pengaruh mereka meluas. Sampai kemudian gedung 88 yang runtuh. Feng Zhuge lalu memimpin kelompoknya untuk melakukan penyelidikan. Rangkaian kejadian berikutnya pun terjadi seperti yang sudah pernah diceritakan. Ia pernah diselamatkan oleh Fang Yuan, lalu membalas budi itu di perbatasan selatan dan menahan Wu Yong. Setelah hutangnya lunas, Feng Zhuge kembali memburu Fang Yuan tanpa ragu.
hingga akhirnya Fang Yuan berulang kali membiarkannya hidup dan bahkan membimbingnya menuju pulau teratai batu. Feng juga menggelengkan kepala dan bergumam pelan. Jika seluruh hidupku ini memang diatur oleh nasib, apakah aku sungguh rela menjalaninya? Feng juga menentang itu. Segalanya adalah pilihanku. Dulu aku membela kedua immortal itu karena aku tidak bisa menahan kemarahan di dalam hatiku. Aku meninggalkan kehidupan yang damai di lembah demi menegakkan keadilan. Lalu aku menikahi Bai Qing dan memiliki seorang putri bersamanya karena memang aku mencintainya. Aku membesarkan Feng Jinhuang hingga dewasa karena aku mencintai putriku. Semua itu bukan keputusan takdir. Lalu sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Kalau takdir ingin merenggut Bai Qing dan Jinhuang, apakah aku akan melakukan hal yang sama seperti teratai merah? Jika saat ini aku punya kesempatan untuk menghancurkan nasib hanya dengan satu gerakan, apakah aku sungguh akan melakukannya? Menghancurkan nasib jelas bertentangan dengan kepentingan Feng Zhuge sendiri. Bagaimanapun Feng Jinhuang telah ditetapkan oleh takdir sebagai calon yang mulia abadi mimpi besar. Tapi pertanyaan yang lebih penting kemudian menyusul. Apakah Huang Er sendiri benar-benar ingin menjadi seorang venerable? Pada saat itu, Feng juga tersadar. Sama seperti tak seorang pun pernah bertanya apakah dia ingin menjadi penjaga Dao. Tak seorang pun pernah bertanya kepada Feng Jinhuang apakah dia menginginkan takdir sebagai yang mulia abadi mimpi besar. Semua itu seolah sudah ditetapkan sehingga tidak layak untuk dipertanyakan. Kemudian pertanyaan yang lebih dalam kembali muncul. Kalau Huang Er benar-benar tidak menginginkan takdir itu, apakah aku akan diam saja? Atau haruskah aku menghancurkan nasib dengan tanganku sendiri? Untuk pertama kalinya, Feng juga mulai ragu. Dia bimbang, dia tersesat. Namun kenyataan tidak memberinya waktu untuk merenung lebih lama. Pertempuran untuk memperbaiki nasib terus berkecamuk. Dia pun akhirnya turun dan ikut bertarung. Di Gunung Kaki Berbulu, dia menyelamatkan Feng Jinhuang. Dengan gerakan pembunuh abadi yang diberikan oleh teratai merah, dia bahkan mampu menekan Di Sang Seng. Dan di tengah medan perang itu, dia kembali berhadapan dengan Fang Yuan. Fang Yuan pun mengirimkan transmisi suara. Oh Feng Zhuge, akhirnya kau menciptakan lagu nasib. Apa pendapatmu tentang gerakan pembunuh ini? Ketika itu Feng Zhuge tetap diam. Dia harus mengakui bahwa lagu itu memang benar miliknya. Lagu itu lahir dari wataknya, dari jiwanya dan dari seluruh pandangannya terhadap kehidupan. Ia tidak ingin mengakui keberadaan takdir yang telah menciptakan lagu itu. Tetapi dia memahami kedalaman dan kekejamannya. Dia telah melihat terlalu banyak kehidupan, harapan, perjuangan, sukacita, kebahagiaan dan kesedihan serta keputusasaan. Lalu pada akhirnya, dia memahami suara terdalam dari hatinya. Kalau takdir adalah sesuatu yang telah ditetapkan, sedangkan keberuntungan adalah sebuah variabel, maka aku ingin variabel itu berada di tangan semua makhluk hidup. Perubahan itu harus lahir demi pilihan mereka sendiri. Saat itulah Feng juga benar-benar memahami, aku tidak menciptakan lagu nasib karena takdir yang menuliskannya, tetapi aku menciptakan lagu nasib karena diriku sendiri. Itulah suara yang paling jujur dari dalam hatinya. Dan pada saat itu dia akhirnya melihat rencana besar dari Fang Yuan serta Yang Mulia Iblis Teratai Merah.
Keduanya sangat memahami sifatnya. Mereka tidak berusaha membujuknya. Mereka hanya menyerahkan lagu nasib kepadanya, lalu membiarkan suaranya sendiri menuntunnya ke jawaban yang selama ini ia cari. Lagu nasib yang ia nyanyikan memang memperkuat sekutu dan melemahkan musuh. Namun sesungguhnya dia sedang bernyanyi untuk dirinya sendiri. Dia sedang menyanyikan jawaban atas pertanyaan yang telah lama menghantui hidupnya. Dia mencintai Bai Qing, dia mencintai Feng Jinhuang, tetapi dia tidak hidup semata-mata demi mereka. Mereka adalah bagian terpenting dari hidupnya, tapi bukan keseluruhan makna dari hidupnya. Untuk apa aku hidup? Pertanyaan itu membawanya kembali ke titik awal. Sejak muda, dia ingin menciptakan 9 lagu. Lagu yang akan mengekspresikan kehidupan, menjelaskan seluruh makhluk hidup, dan menyuarakan langit serta bumi. Kini, ke-9 lagu itu telah tercipta. Namun dia masih belum selesai bernyanyi, dan selama takdir masih terus membelenggunya seperti sepasang tangan tak kasat mata, bagaimana dia bisa bernyanyi dengan bebas? Melihat Feng Zhuge yang tidak menjawab, Fang Yuan kembali mentransmisikan suara di tengah pertempuran yang sengit. Oh Feng Zhuge, suaramu adalah inspirasi hatimu. Bagaimana mungkin orang yang menciptakan lagu nasib tetap berdiri di pihak pengadilan surgawi? Feng Zhuge dengan tenang menjawab, kau sungguh mengenalku dengan baik. Tapi meski begitu, aku tidak akan membantumu lebih awal, kecuali jika kau benar-benar menciptakan situasi di mana kau menghancurkan Gunasip. Pengadilan surgawi dan benua tengah telah memperlakukanku dengan baik. Karena itu, semuanya akan bergantung pada dirimu sendiri. Dan ketika mendengar jawaban itu, Fang Yuan tertawa. Lalu dengan percaya diri dia berkata, kalau begitu, lihatlah baik-baik. Ini adalah saat di mana sebelumnya Fang Yuan mulai bergerak menuju menara pengadilan surgawi. Dengan mengaktifkan pengaturan tersembunyi dari Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh, Fang Yuan menerobos menara pengadilan surgawi dan menghancurkan Gunasip di depan semua orang. Setelah Gunasip hancur, segala situasi berubah, dan ketika itu Duklong mengatakan bahwa itu tidak akan mengubah apapun. Pengadilan surgawi akan melahirkan Gunasip yang baru. Disitulah Feng Zhuge menyadari bahwa segalanya belum berakhir. Ketika kehendak teratai merah muncul sekali lagi, dia pun memahami seluruh rencana dari Yang Mulia Iblis Teratai Merah. Karena itulah, ketika Fang Yuan membutuhkan resep Gunasip, Feng Zhuge akhirnya mengambil keputusan. Dia memilih untuk membantu Fang Yuan. Kini, dia memilih jalannya sendiri. Dulu, ketika dia membela 2 immortal yang menentang 10 sekte kuno, dia pernah berkata, di dunia ini tidak ada jalan kebenaran maupun jalan iblis, yang ada hanyalah Feng Zhuge. Apakah aku akan pergi atau tetap tinggal? Hidup dan matiku ditentukan oleh diriku sendiri. Kini pertanyaan yang sama kembali muncul. Haruskah dia tetap tinggal atau justru pergi? Dan Feng Zhuge tak lagi punya keraguan. Dia meninggalkan jalan iblis demi jalan kebenaran. Dan sekarang sudah waktunya untuk kembali. Karena pada akhirnya Feng Zhuge tetaplah Feng Zhuge. Inilah awal dari babak pertarungan yang baru. Kita akan simak lagi kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Yang merasa cerita kali ini seru banget, jangan lupa dipencet tombol like-nya berulang-ulang kali. Jujur part kali ini keren banget, seru banget. Ceritanya luar biasa. Itu aja dari Ani, terima kasih, see you again in next video dan bye.